Oh, Selamat pagi. ya, silakan masuk Mas, masuk. Selamat pagi Pak Ya, Andre. silakan, selamat pagi, silakan duduk, ya. Mas Rindra. Pak, sebelum itu mohon maaf ya Pak, saya pakai kaos ya. Oh, nggak apa-apa, aman Saya saja, tadi santai habis saja kalau sama saya. kegiatan, oke. Habis dari mana? Habis dari kegiatan sih Pak tadi Pak. Oh, ekstra. Iya, Oh, ekstrakurikuler. Oke, duduk senyaman mungkin Mas Rindra. Iya. Sebentar ya Pak. Oke. Baik, Dah. sudah nyaman? Sudah Pak. Bener kan tadi saya manggil Mas Rindra? Iya, di Indra, tapi di sisi lain saya juga bisa dipanggil Iqbal juga sih. Oh, Iqbal. Bisa Oh, Iqbal, bisa Rindra gitu. Oh, Terserah ya. Bapak aja lah, seenaknya oke. gitu. Baik, kalau begitu. Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kabarmu ini sehat atau gimana? Sehat Pak, puji Tuhan saya sehat. Oh ya, puji Tuhan kalau begitu. Kamu tapi terlihat lelah nih. Tadi habis beraktivitas ya? Iya, tadi saya habis kegiatan ekstrakurikuler Pak. Kayak gitu. Baik, berarti kamu nih cukup sibuk ya kegiatannya ya? Iya sih Pak. Oke. Apakah kamu ini sedang mempersiapkan sesuatu? Kebetulan iya Pak. Nanti di akhir tahun tuh akan ada kayak festival besar gitu loh Pak di universitas saya. Seperti itu. Jadi persiapannya itu ya jadi sekarang. Jadi dari jauh-jauh hari kayak gitu loh Pak. Terus kebetulan juga saya ketua acaranya. Jadi ya saya agak sedikit sibuk begitu Pak. Wah, baik. Saya yakin kamu tuh bisa melakukan tugas dan tanggung jawabmu ini dengan baik di acara tersebut. Semangat pokoknya. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya saya agak gimana ya Pak ya? Tidak percaya diri sih Pak dengan kemampuan saya sih Pak. Saya bisa, nggak tahu ya Pak, bisa atau enggak kayak gitu loh Pak. Loh, kenapa gitu, Nak? Sebenarnya ini sih Pak yang ingin saya ceritakan ke Bapak. Makanya saya buat janji pertemuan konseling ini kayak gitu loh Pak. Oke, kalau begitu Rindra boleh kok. Silahkan untuk bercerita kepada Bapak. Saya bingung ya Pak, mau mulainya bagaimana, terus menyampaikan bagaimana, takutnya nanti saya belibet ya Pak. Tidak perlu apa ya, Rindra? Tidak perlu takut. Di sini tuh saya akan mendengarkan kamu dengan sungguh-sungguh dan juga mencerna apa yang akan kamu ceritakan kepada saya. Ya, saya harap Rindra bisa bercerita seluasa mungkin kepada saya. Rindra bisa ceritalah kepada saya secara perlahan, secara nyaman, secara terbuka kepada saya. Ini beneran nggak apa-apa Pak? Bisa Ya. aman kan Pak? Ya tentu beneran dong. Oh. Di dalam sesi konseling ini kamu juga tidak perlu merasa khawatir. Ceritamu akan tersebar gitu ya, Nak. Karena dalam sesi konseling ini apa ya? Bapak akan memegang erat asas kerahasiaan yang menjamin kerahasiaan ceritamu. Jadi kamu tidak perlu sungkan, ragu dan bingung untuk mengungkapkan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Apakah Nak Rindra bisa memahami? Baik Pak, saya dapat memahaminya dengan baik. Oke, baik. Kalau begitu saya juga mengapresiasi kamu karena sudah mau datang ke konseling hari ini. Pasti apa ya, tidak mudah untuk menyempatkan waktu dan juga sudah berani karena kamu sudah berani untuk bercerita kepada Bapak. Apakah kamu sudah merasa lebih nyaman untuk bercerita kepada Bapak? Untuk saat ini saya jadi sedikit lebih nyaman sih Pak untuk bisa bercerita seperti itu. Baik Rindra, saya ingin mendengarkan lebih lanjut. Bolehkah kamu bercerita lebih dalam tentang apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Minta waktunya sebentar. Boleh, silahkan. Ya, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa sangat cemas Pak dan stres seperti itu Pak. Banyak hal yang kayak saya tuh pikirkan gitu loh. Mulai dari banyaknya tugas kuliah, terus sampai organisasi, aktivitas-aktivitas di organisasi yang mengharuskan saya itu untuk bekerja lebih keras karena udah mau acara gitu kan Pak. Nah, terus rasanya saya itu kayak nggak bisa mengimbangi sama nggak bisa memanage gitulah sih Pak. Masalahnya seperti itu. Oke, saya mengerti. Pasti itu sangat berat ya. Tuntutan yang datang dari berbagai arah mungkin bisa membuat Nak Rindra ini merasa kelelahan atau kewalahan, kecapean gitulah. Apa saja yang membuatmu, kalau boleh Bapak tahu, apa saja sih yang membuatmu sebenarnya merasa cemas dan stres dalam keseharianmu itu? Cemas dan stres ya Pak Ya. ya. Sebenarnya kalau cemas dan stres itu dari ini sih Pak, dari tuntutan kuliah dan juga pekerjaan organisasi, kayak tanggungan organisasi yang harus saya lakukan begitu Pak. Saya takut kalau misalnya itu saya tidak bisa kayak memenuhi harapan dari teman-teman gitu loh Pak. Terus bahkan saya sering merasa khawatir yang bisa dibilang berlebihan Pak.
sampai kalau malam tuh saya sudah susah tidur dan kayak kehilangan nafsu makan, seperti itu sih Pak. Ya, baik. Nah, tapi tadi kamu sempat menyampaikan nih kalau kamu tuh kurang yakin ya dengan kemampuanmu sendiri. Apakah perasaan ini disertai dengan rasa cemas atau bagaimana? Disertai rasa cemas. Ya. Kalau rasa cemas, iya sih Pak, ada sih Pak, Hmm. kayak dibarengi rasa cemas, saya sering merasa kayak gimana ya Pak ya, kayak nggak yakin gitu loh Pak sama diri saya sendiri. Saya tuh merasa seperti tidak mampu melakukan semuanya dengan baik dan selalu merasakan kalau keputusan yang saya buat itu saya jadi ragu gitu loh Pak, kayak meragukan keputusan saya gitu loh, kayak gitu. Oke. Ya, ketika kita merasa terlalu banyak tekanan gitulah. Kadang tuh kita tuh kayak jadi ragu dengan kemampuan diri sendiri gitu loh, Nak. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Mas Rindra nih. Kamu tuh sudah datang ke tempat ini, menemui saya ini sendirian, itu sudah menunjukkan keberaniannya Mas Rindra loh. Iya. Ya. Terima kasih ya Pak ya, atas Ya. itunya. Udah keren itu. Oke. Iya Pak. Lalu bagaimana kamu memandang tugas-tugasmu dalam perkuliahan dan organisasimu itu? Memandang tugas-tugas, jadi kayak secara umum gitu ya Pak, pandangan saya Ya. gitu ya. Tugas-tugas itu kayak hal-hal yang ingin saya lakukan Pak. Terus saya yakin saya itu bisa melakukannya. Saya juga senang Pak karena saya tuh banyak kegiatan, tapi Tapi apa nih? tapi berat ya Pak. Saya tuh tidak yakin sama diri saya sendiri, kayak gitu Pak. Wah, baik. Saya paham dan mengerti apa yang Mas Rindra ini sedang alami. Apa yang sedang Mas Rindra ini rasakan lah. Saya mungkin paham. Wajar untuk kamu merasakan hal-hal seperti itu tuh sebenarnya wajar kok Mas Rindra. Bahwasanya perasaanmu ini yang cemas ini dan takut itu tuh yang membuat kamu tuh merasa tidak yakin akan kemampuanmu dan tidak cukup baik untuk melakukan sesuatu ya karena kamu tuh merasa tidak yakin dan merasa cemas gitu. Benar juga sih Pak yang dikatakan Bapak tadi. Oke, baik. Lalu kalau boleh nih, Bapak ingin bertanya, apakah kamu memiliki harapan atau apa ya, tujuan yang ingin kamu capai dalam pertemuan kita hari ini? Apa? Berarti kayak harapan di Ya. konselingnya Pak ya. Ya. Sebenarnya saya tuh ingin menjadi yang mahasiswa yang sukses Pak. Saya tuh mau bisa yakin dengan kemampuan saya. Saya sudah memiliki gambaran itu Pak di kepala saya, tapi rasanya saya merasa kayak jauh gitu loh Pak dari kesuksesan itu gitu loh Pak. Terus saya tuh merasa tidak mampu untuk mencapainya atau kayak kesannya itu gagal gitu loh Pak. Terus nah saya tuh bertemu dengan Bapak saat ini tuh ya tujuannya itu supaya saya tuh bisa mungkin dibantu Pak untuk mencapai keinginan saya yang tadi yang saya sampaikan tadi Pak, seperti itu. Oke. Itu adalah tujuan yang sangat bagus Mas Rindra. Di sini mungkin saya akan membantumu untuk mencapai keinginan-keinginan yang tadi Mas Rindra sudah katakan. Ya, oke, mari sekarang kita telaah bersama masalahmu ini lebih dalam ya. Oh, oke, baik Pak, baik Pak. Oke. Baik, kalau begitu mari kita gali lebih dalam mengenai permasalahan Mas Rindra ini supaya kita tuh bisa sama-sama mencari nanti jalan keluarnya, begitulah. Jadi Bapak ingin bertanya kepada Mas Rindra. Tadi kan Mas Rindra mengatakan saya ingin menjadi mahasiswa yang sukses nih. Bapak ingin bertanya, apa sih sebenarnya arti mahasiswa yang sukses menurut Mas Rindra? Itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Mahasiswa yang sukses. Ya. Sebentar ya Pak, saya pikirkan dulu Pak, soalnya Aman. luas banget ini Pak. Santai, tenang. Mahasiswa yang sukses ya. Menurut saya tuh mahasiswa yang sukses tuh kayak mahasiswa yang bisa melakukan semua tugasnya itu dengan baik Pak, dengan baik. Terus baik itu di dalam kelas dan dia itu bisa bagi waktu gitu Pak antara belajar sama dengan kayak organisasi seperti Pak. Terus lalu juga dia tuh bisa menghadapi ketakutannya dalam memutuskan sesuatu gitu loh Pak. Terus semua orang tuh serasa kayak bisa mengandalkan dia. Nah itulah kayak arti mahasiswa sukses menurut saya itu seperti itu Pak. Baik. Lalu apakah Mas Rindra ini merasa bahwa Mas Rindra ini tidak memenuhi kriteria yang menurut pandangan Mas Rindra tadi? Oh, berarti apakah saya udah standar ke situ Ya. gitu? Kalau saya lihat sih belum sih Pak. Belum. Kayak saya tuh
merasa kalau saya tuh bisa melakukan sesuatu, tapi saya tuh kayak kurang yakin gitu loh Pak. Saya belum jalan itu tapi saya takut kurang berhasil gitu loh Pak. Terus saya takut ekspektasi orang-orang ke saya itu menjadi tidak terpenuhi gitu loh Pak. Nah itu yang menjadi kecemasan saya gitu sih Pak. Oke, tadi kan Mas Rindra mengatakan ekspektasi nih. Sebenarnya ekspektasi seperti apa sih yang Mas Rindra maksud tadi? Kalau ekspektasi ya ekspektasinya ya kalau saya itu harus bisa dan saya itu harus berhasil gitu loh Pak. Contohnya itu ya misalnya dalam acara festival nanti yang akan saya lakukan gitu. Ya. Nah itu saya tuh menganggap bahwa itu harus bisa melakukan semua tugasnya itu dengan baik Pak. Jadi festivalnya itu harus lancar seperti itu. Terus ekspektasi teman kepada saya itu juga harus sempurna gitu loh Pak. Nah kadang tapi dari ekspektasi tadi terus pikiran-pikiran saya tadi itu malah saya tuh merasa kayak kayak terlalu memaksakan diri gitu loh Pak, supaya ya yang tadi itu bisa terwujud kayak gitu Pak. Ya, baik. Tapi memaksakan diri seperti apa? Kalau Bapak boleh tahu nih. Seperti saya tuh harus mengusahakan terus-terusan Pak supaya saya bisa memenuhi ekspektasi teman-teman yang lainnya. Saya tuh kadang kayak merasa kalau apa yang saya lakukan itu tidak cukup baik gitu loh Pak. Terus saya tuh jadi jojoran terus supaya hasilnya tuh bisa baik, supaya teman-teman tuh juga puas dengan kinerja saya begitu loh Pak. Dengan begitu saya bisa mencapai gambaran yang saya miliki tadi kayak gitu sih Pak. Ya, baik Mas Rindra. Saya di sini ingin menyampaikan sebenarnya bahwa wajar Mas Rindra ini merasa takut ketika ingin menyiapkan sesuatu, ya karena itu apa ya, hal yang sebenarnya tuh kita tunggu-tunggu gitu loh Mas Rindra. Ya saat kamu mencoba untuk menyiapkan hal itu, apakah ada perasaan yang paling dominan yang benar-benar Mas Rindra ini rasakan? Hal yang paling dominan pokoknya. Kalau dominan sih kalau dari Sandy itu takut dan cemas sih Pak. Yang paling dominan takut kalau misalnya saya itu tidak bisa melakukan tugas saya dengan baik, dan juga takut kalau misalnya teman-teman yang lain itu tidak bisa mengandalkan saya seperti itu sih Pak. Hal ini yang membuat saya tuh kayak kepikiran terus gitu loh Pak, kayak gitu. Nah kepikiran terus akhirnya ya jadi cemas kayak gitu sih Pak. Ya Rindra, saya bisa merasakan bahwa kamu saat ini tuh sedang merasa sangat cemas, takut, dan mungkin sedikit bingung dengan apa yang kamu alami ya. Emosi-emosi seperti itu tuh sepertinya mengganggu banyak hal dalam hidupmu. Apakah saya bisa memahami hal tersebut dengan benar? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya kadang kala tuh kayak aduh gimana ya Pak, kayak capek gitu loh Pak, kayak lelah gitu loh Pak. Ya. Lelah terus gitu loh Pak, kayak kadang saya merasa tidak punya energi untuk kayak melakukan aktivitas atau untuk melakukan sesuatu hal yang produktif gitu loh Pak. Terus saya tuh bahkan mulai menghindari orang-orang lah Pak, dan lebih suka menyendiri kalau saya rasa tuh udah terlalu banyak hal yang saya pikirkan di kepala kayak gitu sih Pak. Baik, Bapak paham sekali pada perasaanmu saat ini. Ketika kita merasa tertekan, seringkali kita tuh merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri dan menghindari orang lain. Kayak kita tuh lebih nyaman gitu. Ya, mungkin izinkan Bapak sedikit berbagi ya kepada anak Rindra. Boleh Pak. Dulu tuh saya pernah merasa sangat cemas dengan banyak hal yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Rasanya seperti ada banyak beban gitu yang harus saya bawa. Saya juga merasa tidak yakin dengan kemampuan yang akan saya hadapi nantinya. Saya juga mungkin kerap kali menghindar dari orang lain ketika saya menghadapi sesuatu kebingungan, atau ya ketika saya sedang banyak pikiran gitulah gitu. Jadi Bapak pernah loh kayak berada di posisi saya seperti ini tuh pernah tahu? Ya, saya pernah merasakan seperti itu. Kadang kita tuh merasa bahwa harapan orang lain dan harapan diri kita sendiri itu terlalu besar untuk dihadapi, dan itu tuh yang membuat kita tuh merasa tidak cukup sebenarnya untuk kita tuh bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Ya kalau berdasarkan apa yang Bapak katakan tadi, saya jadi merasa lebih aman sih Pak, kayak merasa saya ada teman yang tahu pengalaman diri saya gitu loh Pak, dari masalah saya ini kayak gitu sih Pak, yang tahu posisi saya juga kayak gitu. Ya sama-sama Mas Rindra ya. Terima kasih, Pak. Apa-apa ya, tidak apa-apa Mas Rindra ya. Apa yang kamu rasakan itu sebenarnya wajar Mas Rindra ya. Mungkin saya ingin Mas Rindra tuh tahu bahwa
tidak apa-apa. Untuk Mas Rindra tuh merasa takut saat menyiapkan sesuatu itu wajar, Mas Rindra. Tidak apa-apa pula untuk Mas Rindra tuh merasa cemas ketika mencoba untuk memberikan hasil yang terbaik. Itu wajar. Tapi saya sendiri kurang setuju jika Mas Rindra ini harus memaksakan diri dan takut mengalami ketakutan yang berlebih ketika menghadapi ekspektasi dari orang lain itu. Iya sih Pak, saya sendiri ya Pak juga merasa lelah untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain sih Pak, karena saya tuh terus-terusan untuk berusaha seperti itu Pak. Saya jadi merasa capek, merasa lelah. Ini menimbulkan rasa cemas Pak, saya Pak. Terus cemas kalau saya itu tidak akan bisa berhasil dalam melakukan sesuatu dan tidak bisa berhasil menyenangkan orang lain. Seperti itu sih Pak. Ya, saya paham. Bagus, karena Mas Rindra ini sudah dapat memahami pikiran Mas Rindra. Ya, Mas Rindra setelah mendengar ceritamu nih, Bapak merasakan tuh bahwa kamu tuh sebenarnya tuh seorang yang memiliki usaha yang besar. Kamu tuh orang yang sangat berusaha sebenarnya, yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Pak benar? Iya sih Pak. Saya tuh merasa tidak enak kalau misalnya orang-orang di sekitar saya itu menilai kinerja saya itu kurang gitu loh Pak. Terus atau tidak puas lah Pak dengan kinerja saya seperti itu. Saya tuh harus terus-menerus membuktikan bahwa saya itu bisa diandalkan. Kayak gitu. Terus saya merasa kalau saya gagal, saya tidak akan dihargai atau enggak dianggap bisa diandalkan. Itu sih Pak yang buat saya cemas juga kayak gitu. Lalu pernahkah kamu tuh benar-benar gagal seperti yang kamu katakan tadi? Seperti yang saya pikirkan tadi Pak. Ya. Kalau gagal Kakak benar-benar pernah merasa gagal gitu? kalau gagalnya sih belum pernah sih Pak. Ya. Belum pernah sih Pak, tapi mungkin paling cuma ini sih Pak, beberapa kali adu pendapat yang kadang membuat saya itu ragu untuk terkait dengan kemampuan saya. Beberapa kali itu ditentang dengan ide dan gagasan saya gitu loh Pak. Ya. Kayak gitu. Nah jadi saya tuh merasa kalau dengan ekspektasi orang saya itu bisa berubah kayak gitu loh Pak. Kayak gitu Pak. Baik, saya paham. Lalu dari Mas Rindra sendiri nih, ketika menjalani hal-hal tadi, hal-hal yang tadi Mas Rindra sebutkan, apakah Mas Rindra ini sudah enjoy? Kalau enjoy Pak saya Pak, karena saya sendiri kan suka beraktivitas juga kan Pak. Ya. Kayak gitu saya apalagi saya tuh bisa di organisasi itu saya bisa berinteraksi, saya bisa punya banyak teman, saya bisa menambah pengalaman juga kayak gitu loh Pak. Saya juga bisa mungkin meraih mimpi-mimpi yang mungkin bisa saya dapat, yang nggak bisa saya dapat di luar itu gitu loh Pak. Kayak begitu Pak. Baik, Mas Rindra. Berarti Mas Rindra sendiri ini sebenarnya suka dan senang dalam menjalani aktivitas organisasi ya. Namun di saat yang bersamaan mungkin Mas Rindra seringkali ragu dan cemas mengenai kinerjamu yang mungkin terkadang tidak memenuhi ekspektasi orang lain lah. Apakah benar demikian Mas Rindra? Iya Pak, betul sekali apa yang Bapak katakan. Tapi saya sendiri tuh sering banget Pak, saya merasa ragu gitu loh Pak. Saya merasa kayak nggak yakin sama diri saya sendiri. Kayak gitu sih Pak. Ya, baik. Ya menurut saya tuh yaitu apa ya Mas Rindra ya? Manusiawi sebenarnya. Mas Rindra merasa ragu itu manusiawi, itu merupakan hal yang wajar sebenarnya. Kayak ya kita sebagai manusia pasti kita adalah mengalami rasa ragu. Tapi di tengah-tengah itu semua ya Mas Rindra, kamu tuh tetap harus berusaha dan pasti kamu tuh berusaha. Buktinya nih, kamu mampu menyelesaikan tugas-tugasmu kan? Iya sih Pak. Iya juga Pak. Saya tetap berusaha sih Pak, meskipun ya tidak yakin. Saya tidak pernah berhenti untuk mencoba melakukannya. Terus saya tuh cerita sama Bapak, saya menyadari bahwa cemasnya itu karena takut Pak tidak bisa memberikan yang terbaik dan tidak bisa menyenangkan orang lain. Padahal saya itu cemas, ragu, dan takut itu bukan berarti saya itu bukan tidak bisa Pak kayak gitu. Tapi itu adalah proses yang mungkin bisa membuat saya tumbuh kayak gitu loh Pak. Nah saya itu mulai sadar kalau saya itu punya kemampuan, cuma saya sendiri yang belum memberikan ruang buat percaya. Mungkin kayak itu sih Pak kesadaran yang saya rasakan setelah konseling dengan Bapak kayak gitu. Ya, baik. Itu adalah pemikiran yang sungguh baik dari Mas Rindra sendiri. Kamu tuh sudah mulai sedikit melihat dan memahami tentang dirimu sendiri. Sepanjang kamu bercerita nih kepada saya, mulai dari bagaimana kamu berusaha agar semua orang senang dengan kinerjamu, pernah tidak kamu tuh kayak melihat sendiri
bahwa sebenarnya tuh kamu tuh sudah melakukannya dengan baik itu loh. Banyak hal yang sudah kamu lakukan dengan luar biasa. Saya melihat dari bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu berusaha dalam memberikan yang terbaik, terus dan juga kamu itu kayak selalu mau orang lain senang dengan usahamu itu. Ya kamu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh sebenarnya mampu untuk melakukan tugasmu itu. Kamu tuh bisa sebenarnya. Bapak yakin sekali. Kamu tuh sudah keren. Terima kasih Pak buat dukungannya. Ya. Ya Baik. Kalau begitu Bapak ingin bertanya nih, bagaimana kamu tuh memandang dirimu yang bisa percaya pada kemampuanmu sendiri, Mas Rindra? Kalau saya tuh memandang bahwa diri saya yang sekarang itu jadi lebih bisa percaya pada kemampuan sendiri sih Pak. Terus saya tuh kayak dari situ saya jadi lebih tenang. Terus saya tidak akan terlalu terbebani sama pikiran harus sempurna atau takut mengecewakan orang lain. Terus saya tuh bisa jalani sesuatu tapi tidak takut salah. Dan saya rasa saya bakal bisa lebih menghargai prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Seperti itu. Kayaknya saya juga bakal lebih berani bilang nggak apa-apa sih Pak. Terus ke diri saya sendiri saat gagal, saat lelah, karena itu versi yang saya mau ingini dan versi yang menerima diri saya sendiri itu dengan lebih baik gitu loh Pak, tanpa harus memikirkan orang lain, seperti itu. Baik, itu bagus sekali Mas Rindra. Lalu sepanjang kamu sudah bercerita nih kepada Bapak, apakah ada hal-hal baru yang kamu sadari mengenai dirimu sendiri? Hal-hal baru, ada sih Pak. Saya jadi lebih sadar kalau ternyata selama ini tuh saya tuh mampu, bukan berarti nggak mampu gitu loh Pak. Saya tuh mampu, karena saya memang sering merasa ragu, sering takut, dan itu tuh merupakan hal yang wajar, hal yang manusiawi yang tadi Bapak bilang tadi. Terus saya selama ini tuh ternyata emang karena saya tuh terlalu keras aja sama diri saya sendiri. Terus saya nuntut banget buat sempurna, takut gagal, dan malah lupa kalau sebenarnya tuh saya mampu, kayak gitu sih Pak. Saya juga ternyata terlalu fokus sama kekurangan saya tanpa saya sadari saya tuh punya kelebihan atau sisi positif yang mungkin muncul dalam diri saya, yang mungkin ketahan karena saya terlalu fokus sama kekurangan saya itu, begitu sih Pak. Iya, berarti pas kamu menyadari itu, apa yang kamu rasakan saat ini? Untuk saat ini saya jadi lebih merasa lega sih Pak, kayak nggak ada yang saya tahan, nggak ada yang saya keluhkan lagi gitu. Terus saya juga bisa melihat sisi lain dalam diri saya, tapi sedih juga sih Pak, karena ternyata saya udah lama banget hidup dalam tekanan pikiran sendiri kayak gini. Menarik ya Mas Rindra, seakan kamu nih sedang kembali bertemu dengan dirimu yang sesungguhnya gitu. Jika kamu pikirkan baik-baik nih, bagaimana sih hubungan antara pengalaman kamu selama ini dengan cara kamu memandang diri sendiri? Ya, kayak selama itu saya tuh harus selalu tampil bisa gitu loh Pak. Terus supaya dianggap mampu dan bisa diterima orang lain. Tapi justru itu bikin saya yang makin nggak percaya gitu loh Pak. Kayak gitu. Nggak percaya diri. Ya, bagus Mas Rindra, bagus. Bapak melihat kamu nih sudah mulai ya mengenali perasaan-perasaan yang selama ini tuh mengganggu dan mulai menerima dirimu dengan lebih jujur dan apa adanya. Pengalaman-pengalaman di masa lalu memang dapat mempengaruhimu hingga sekarang. Itu memang. Tapi seperti kejadian di mana kamu dibuat merasa kalau kamu tuh tidak cukup baik dan kurang. Tetapi mari kita bicarakan saat ini. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan agar kamu nih bisa merasa lebih tenang dan tetap menjadi diri sendiri? Bisa beri waktu sebentar ya Pak ya? Aman Mas Rindra, aman. Santai saja. Yang mau saya lakukan, oke, ada Pak. Ya. Untuk yang mau saya lakukan mungkin saya harus belajar sih Pak, mengatur atau memanajemen terkait dengan ekspektasi saya sendiri gitu loh Pak. Ekspektasi saya sendiri, ekspektasi seperti itu. Nah, ekspektasi yang terlalu tinggi itu malah bikin saya stres, malah menekan diri saya gitu loh Pak. Terus saya ingin belajar menerima bahwa hasil yang tidak baik itu bukan berarti nggak sempurna gitu Pak. Karena bisa baik, tidak baik itu ada belajarnya gitu loh Pak. Ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ gitu loh Pak. Saya ingin ubah juga dari cara berpikir saya Pak. Dulu tuh saya sering panik karena merasa saya itu harus berhasil, harus sempurna gitu loh Pak, kayak perfeksionis gitu. Nah, terus saya bisa menyenangkan sama orang. Kedepannya saya juga mau coba berhenti untuk menganggap diri saya itu kurang dan mulai mengingat apa saja sih yang sudah pernah saya capai, apa saja sih yang sudah pernah saya lakukan, seperti itu Pak. Terus saya rasa itu bisa membantu saya untuk lihat bahwa diri saya itu sebenarnya mampu sih Pak. Kayak begitu Pak. Baik, itu adalah langkah yang sangat-sangat baik. Dimulai perlahan dari dalam diri sendiri dan percaya pada potensi yang dimana sebenarnya Mas Rindra ini sudah memiliki. Mas Rindra miliki, kamu tuh sudah mulai percaya dan menjadi diri sendiri. Lalu apakah ada hal lainnya? Hal lainnya yang mau dilakukan Pak? Ya. Kalau hal lainnya itu mungkin saya mau coba komunikasi lagi dengan teman-teman saya Pak, karena saya sudah
merasa kewalahan dengan tugas yang saya emban saat ini kayak gitu. Terus selama ini saya banyak memendam perasaan karena takut dianggap tidak bisa diandalkan seperti itu sama teman-teman saya, tidak bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman saya. Tapi saya ingin coba bilang kalau saya itu sebenarnya sedang kewalahan atau saya itu butuh waktu sendiri gitu Pak, tanpa takut merasa tidak diterima atau tidak disenangi oleh teman-teman kayak gitu sih Pak. Oke, baik. Kamu tuh saya lihat tuh kayak keren sekali Mas Hendra. Ya, saya senang karena saya dapat melihat bahwa kamu nih sudah mulai berani ya untuk membiarkan dirimu itu untuk setidaknya dapat didengar dan dipahami oleh orang lain seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak atas Ya. itunya tadi, pujiannya tadi. Ya mungkin saya akan lebih berani lagi dalam menghadapi ekspektasi orang lain ya Pak. Karena Ya. hidup saya itu, hidup yang saya jalani itu hidup saya, bukan hidup orang lain Ya. kayak gitu loh Pak. Terus dan saya rasa kalau saya itu harus menyenangkan semua orang untuk merasa bisa diterima atau diandalkan. Hidup saya itu jadi tidak terlalu bermakna gitu loh Pak. Kalau misalnya saya hanya memenuhi ekspektasi orang lain tuh, hidup saya itu serasa kayak ya nggak bermakna, nggak sesuai sama apa yang saya inginkan kayak gitu sih Pak. Ya, baik Rindra, saya senang sekali kamu dapat memahami dirimu dan dapat memutuskan untuk berani mengambil langkah-langkah yang kamu sampaikan kepada saya. Ya, sekarang saya ingin bertanya nih kepada kamu. Ketika kamu ingin melakukan langkah-langkah ini, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan bagaimana hal-hal yang akan berjalan ke depannya gitu loh. Kedepannya. Mungkin apakah ada atau terdapat perbedaan yang bisa dirasakan dan rasanya akan menjadi sedikit asing gitu. Bisakah kamu menerima hal-hal seperti itu? Bisa Pak, bisa. Saya rasa bisa untuk menerima kalau situasi itu akan sedikit berbeda kayak gitu sih Pak. Mungkin perlu adaptasi, perlu ada waktu, tapi mungkin menurut saya itu bisa untuk dilakukan. Tapi saya sadar kalau ini adalah hal yang baik untuk saya begitu loh Pak. Nah, saya juga akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya tentukan, apa yang sudah saya putuskan seperti itu sih Pak. Bagus sekali Mas Hendra. Yes. Bagus. Saya senang kamu bisa memahami bahwasanya kamu adalah orang yang memegang kendali terbesar dalam hidupmu sendiri. Kamu tuh yang ya udah ini diri saya, jadi apapun yang akan saya lakukan tuh yang megang tuh diri kamu sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Ya. Dan kamu ini sudah bisa bertanggung jawab atas semua hal yang kamu putuskan. Ya, ya tidak lain tidak bukan Bapak akan bangga dengan keberanianmu dan prosesmu hari ini. Bapak sungguh bangga pada kamu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah membantu saya, karena dari diskusi konseling ini saya jadi bisa memandang banyak hal gitu loh Pak, nggak cuma dari satu sisi saja, dan saya juga bisa menemukan mungkin jalan keluar dari masalah saya gitu, dan saya juga tersadar dari masalah yang saya alami kayak gitu sih Pak. Saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Nah, sama-sama Rindra. Apakah masih ada hal yang lain yang mungkin ingin Rindra sampaikan dan ceritakan kepada Bapak? Ya silakan bercerita, nggak apa-apa, santai saja. Kalau cerita atau masalah sih udah nggak ada sih Pak kayak gitu, tapi saya juga merasa lega aja karena setelah kita konseling tadi ini saya jadi merasa lebih lega kayak gitu loh Pak. Kalau begitu senang mendengarnya. Kalau gitu bolehkah Bapak bertanya apa saja yang bisa kamu dapatkan dalam proses konseling hari ini? Apa saja? Apa saja ya Pak? Oke, sebentar saya pikirkan dulu ya Pak, kayaknya ini banyak banget ya. Oke, awalnya itu saya merasa tertekan dengan semua tugas kuliah dan organisasi yang saya jalani. Saya tuh merasa seperti harus memenuhi ekspektasi orang lain, dan itu tuh membuat saya merasa cemas dan ragu pada diri saya sendiri. Saya tuh juga terlalu fokus pada kekurangan dan kesalahan saya. Seringkali saya merasa tidak cukup baik, padahal saya sebenarnya itu sudah melakukan banyak hal dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Lalu setelah banyak bercerita sama Bapak, saya mulai sadar kalau saya itu tidak perlu sempurna, itu juga nggak apa-apa gitu loh Pak, nggak perlu harus gitu loh Pak kayak gitu. Saya juga mulai merasa bahwa saya itu tidak harus selalu menyenangkan atau memenuhi ekspektasi orang lain kayak gitu. Terus saya akan untuk saat ini sih mungkin saya akan lebih fokus pada diri saya untuk saya bisa menerima diri apa adanya dan lebih fokus pada kelebihan saya sih Pak kayak gitu Pak. Ya, baik Rindra. Saya sangat bangga dengan proses yang telah kamu lalui, yang telah kamu lakukan. Ya, memang memahami dan menerima diri itu memang tidak mudah ya. Tetapi kamu sudah menunjukkan hal itu. Kamu sungguh keren. Bapak bangga dengan keberanian dan kemauanmu yang sangat besar. Ya, kamu telah melalui banyak hal lah, dan itu benar-benar sangat luar biasa. Oke, saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Bapak karena tadi sudah mengingatkan pujian. Saya juga merasa juga lega sih Pak, sama juga saya juga mau mencoba untuk lebih mengubah cara pandang saya, yang lebih mau menerima diri saya itu apa adanya kayak gitu sih Pak. Ya, baik. Kalau begitu apa ya, Mas Rindra ini sudah keren sih. Bapak benar-benar berterima kasih karena sudah berani berbagi kepada saya ya Mas Rindra. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kamu adalah seseorang yang mampu dan bahwa kamu itu adalah seorang yang telah berusaha sangat besar, dan itu merupakan hal yang sungguh benar-benar luar biasa. Ya, saya harap kamu terus mengingat hal-hal itulah. Saya juga ingin
mengingatkan bahwa kamu adalah seseorang yang kuat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan. Ya, kamu keren. Bapak juga berterima kasih pada kamu. Ya, terima kasih Pak untuk pujiannya. Saya juga berterima kasih ke Bapak karena dengan bantuan Bapak tadi saya jadi lebih mendapatkan dukungan. Saya jadi bisa lebih memandang diri saya dengan lebih baik lagi dan menerima diri saya dengan apa adanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau begitu izinkan Bapak menyimpulkan konseling ini ya, bahwa sebenarnya tuh kamu tuh telah melakukan langkah besar dalam menerima dan memahami dirimu sendiri, Mas Rindra. Kamu sudah menunjukkan kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan juga kecemasan, ya kan? Serta menerima bahwa ya di dunia ini tuh tidak ada yang sempurna. Gitu, kamu keren. Karena ya saya sangat menghargai lah proses yang telah kamu jalani dan berharap kamu terus mengingat kekuatanmu itu dan tetap fokus pada perkembangan yang ada di dalam dirimu itu. Ya, Bapak terima kasih telah membuka diri dan berbagi pada konseling hari ini. Ya, saya yakin kamu itu akan mampu terus berkembang dengan pesat nantinya. Gitu, Mas Rindra. Apakah Mas Rindra setuju dengan pernyataan Bapak ini? Iya Pak, saya setuju banget Pak dengan pernyataan Bapak tadi. Oke, kalau begitu Bapak izin untuk mencukupkan pertemuan hari ini jika Mas Rindra benar tidak ada pertanyaan, ya kan? Iya, ya, Atau nggak ada. benar tidak ada kan? Nggak ada Pak, Ya, nggak ada. Oke, kalau benar tidak ada, sekali lagi Bapak berterima kasih kepada Mas Rindra karena Mas Rindra sudah mempercayai Bapak, sudah mau bercerita dengan Bapak. Saya berterima kasih kepada Mas Rindra. Tetap semangat, sukses buat kedepannya. Siap. Kalau begitu saya mau langsungan pulang dulu ya Pak. Oh, ya, Saya mau siap. mandi-mandi, mau Oh, ya. banyak keringat. Siap, hati-hati di jalannya Mas Rindra. Mari ya Pak. Ya, siap.